Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai value chain dan strategi sistem informasi dengan saya, Lilian Sadia. Saya Firda Siti Sabila. Saya Aditya Fadila. Saya Rosalila Febriana. Di sini kita akan membahas tentang analisis value chain dan strategi sistem informasi dari PT JNT Express. Yang pertama itu ada tujuan analisis. Di sini tujuan analisis adalah untuk memahami penerapan value chain dan strategi sistem informasi pada PT JNT Express serta mengetahui bagaimana teknologi informasi mendukung efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran sistem informasi dalam mendukung aktivitas bisnis dan penciptaan nilai bagi pelanggan. Jadi, berdasarkan tujuan tersebut, analisis ini secara substansial bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan value chain dan strategi sistem informasi telah berjalan secara efektif di PT JNT Express. Fokus utama evaluasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada peningkatan operasional, penguatan kualitas layanan kepada pelanggan, serta pembentukan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di industri logistik. Dengan demikian, analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi peran strategis sistem informasi sebagai pendukung utama dalam setiap aktivitas bisnis, serta sebagai pencipta nilai tambah yang dirasakan langsung oleh para pelanggan. Next. Selanjutnya ada profil dari PT JNT Express. PT JNT Express merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman dan logistik yang didirikan pada tahun 2015 di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan layanan pengiriman paket dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem pelacakan atau tracking secara real-time dan operasional yang terintegrasi dengan jaringan yang luas serta fokus pada kecepatan dan kualitas layanan. JNT Express telah menjadi salah satu perusahaan logistik terkemuka yang mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya ada pengertian dari value chain. Value chain atau rantai nilai adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, mulai dari penerimaan barang hingga layanan setelah barang diterima pelanggan. Pada PT JNT Express, value chain berfokus pada proses pengiriman paket yang cepat, aman, dan dapat dilacak secara real-time. Jadi, setiap aktivitas dalam rantai nilai bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, value chain di PT JNT Express meningkatkan integrasi setiap aktivitas untuk menciptakan nilai tambah yang berfokus pada kecepatan, keamanan, dan pelacakan secara real-time yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, setiap para pelanggan mendapatkan kepuasan tersebut. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas utama yang ada pada value chain PT JNT Express. Aktivitas utama ini tuh merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan proses pengiriman paket, mulai dari diterima hingga sampai ke tangan pelanggan. Untuk aktivitas yang pertama itu ada inbound logistik, yaitu proses penerimaan dan juga pencatatan paket dari pelanggan sebelum masuk ke sistem pengiriman. Di tahap ini, JNT menerima paket dari pelanggan dan juga mencatat data paket tersebut ke dalam sistem. Jadi tahap ini tuh bisa dibilang sebagai langkah awal sebelum paket diproses lebih lanjut untuk dikirim ke tujuan. Untuk aktivitas yang kedua itu ada operation, yaitu proses penyortiran dan juga pengelolaan paket berdasarkan tujuan pengiriman. Jadi setelah paket diterima, paket akan disortir atau dikelompokkan sesuai dengan tujuan pengirimannya. Proses ini tuh penting supaya kita tuh lebih tahu dan juga lebih teratur dan paket bisa sampai ke lokasi dengan tepat. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu ada outbound logistik, yaitu proses distribusi dan juga pengantaran paket hingga sampai ke penerima.
Pada tahap ini tuh paket yang sudah disortir akan didistribusikan dan juga diantarkan ke penerima. Jadi tahap ini tuh berperan penting karena berkaitan langsung dengan kecepatan dan juga ketepatan pengiriman. Next. Aktivitas yang selanjutnya ada marketing dan juga sales. Kegiatan promosi ini dan penawaran layanan untuk menarik serta mempertahankan pelanggan. Jadi pada bagian ini tuh JNT melakukan promosi dan juga menawarkan layanan kepada masyarakat. Tujuannya itu untuk menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Aktivitas utama yang terakhir itu ada servis, yaitu layanan pelacakan, paket, dan juga penanganan keluhan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Pada tahap yang terakhir ini, pelanggan dapat melacak posisi paket secara real time dan juga menyampaikan keluhan jika mengalami kendala. Layanan ini penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Next. Oke, sekarang masuk ke aktivitas pendukung. Yang pertama itu ada infrastruktur, yaitu sistem informasi terintegrasi yang mendukung operasional perusahaan. Jadi dalam hal ini JNT menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung seluruh kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua itu ada manajemen SDM, yaitu pengelolaan karyawan melalui sistem digital untuk meningkatkan produktivitas. Jadi JNT itu mengelola karyawan melalui sistem digital sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan juga produktif. Aktivitas pendukung yang ketiga itu ada pengembangan teknologi, yang dimana pengembangan aplikasi dan juga sistem tracking untuk mendukung layanan. Jadi JNT itu terus mengembangkan aplikasinya dan juga sistem tracking supaya layanan yang diberikan kepada pelanggan itu semakin baik. Untuk aktivitas pendukung yang terakhir itu ada pengadaan, yaitu penyedia sarana operasional dan juga teknologi yang dibutuhkan perusahaan. Jadi bagian ini tuh bertugas untuk menyediakan berbagai kebutuhan operasional perusahaan, baik berupa sarana maupun teknologi yang dibutuhkan dalam proses pengiriman. Next. Untuk selanjutnya ada pengertian strategi sistem informasi, di mana sistem informasi sendiri adalah kombinasi teknologi, data, manusia, dan juga prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi guna mendukung operasional dan pengambilan keputusan di perusahaan. Di PT JNT Express sendiri, sistem informasi ini menjadi tulang punggung operasional karena hampir seluruh proses pengirimannya ini dilakukan secara digital dan juga terintegrasi. Nah, adapun untuk penerapan sistem informasi pada PT JNT Express ini, yang pertama ada sistem tracking paket, di mana setiap paket ini diberikan barcode atau juga nomor resi. Jadi pelanggan ini bisa dapat memantau posisi paket secara real time melalui aplikasi atau website, dan juga informasi status pengirimannya ini diperbaharui secara otomatis. Dan yang kedua ada warehouse management system atau sistem manajemen gudang, di mana proses ini tuh proses penerimaan, penyortiran, dan juga penyimpanan paket untuk memastikan paket ini berada di lokasi yang tepat dan juga mengurangi kesalahan pada saat proses distribusi. Nah, yang ketiga ada sistem kurir berbasis mobile, di mana kurirnya ini juga menggunakan aplikasi untuk menerima tugas pengiriman. Sistem membantu menentukan rute pengiriman juga agar efisien. Status paket juga dapat diperbaharui langsung oleh kurir. Untuk yang keempat ada Custom Relationship Management atau CRM, di mana CRM ini mengolah data pelanggan, menangani keluhan dan permintaan pelanggan, dan juga meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dan yang penerapan terakhir ada Big Data dan Analitik. Big Data dan Analitik ini merupakan penganalisis volume pengiriman, memprediksi kebutuhan operasional, dan juga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada hubungan value chain dan strategi sistem informasi. Sistem informasi ini mendukung seluruh aktivitas
dari value chain JNT Express sendiri. Tanpa informasi sendiri, tanpa informasi yang terintegrasi, proses pengirimannya ini tidak dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Contohnya penerimaan paket tadi. Penerimaan paket tadi kan kalau dalam value chain kan udah menggunakan barcode dan database. Nah, itu tuh memudahkan untuk penerimaan paket sendiri. Terus yang kedua ada penyortiran paket. Penyortirannya juga sudah menggunakan sistem otomatis, di mana itu juga mempercepat, karena kan bukan cuman 1-2 paket, ada ribuan bahkan ratusan paket. Terus ada pengiriman, di mana pengirimannya juga tadi juga sudah disebutkan kalau misalkan si kurirnya ini disediakan aplikasi khusus untuk memantau GPS dan aplikasi kurir sendiri agar lebih efisien. Terus ada pelacakan paket, di mana pelacakannya ini menggunakan sistem tracking real time. Terus ada layanan pelanggan menggunakan CRM. Layanan pelanggannya sendiri menggunakan CRM dan juga pusat layanan digital. Jadi sistem informasi juga berfungsi sebagai alat utama yang memungkinkan JNT Express ini menciptakan value berupa kecepatan, ketepatan, transparansi, dan juga kepuasan pelanggan dan layanan pengiriman. Next. Oke, selanjutnya ada dampak value chain dan strategi sistem informasi pada PT JNT Express. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Merupakan kemampuan perusahaan menjalankan proses kerjasama dengan biaya, waktu, dan sumber daya yang lebih optimal. Contohnya itu JNT menggunakan sistem sortir otomatis dan pengaturan rute kurir agar paket lebih cepat sampai dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua ada agility dan scalability. Agility merupakan kemampuan perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Contohnya JNT menambahkan jumlah kurir dan armada saat terjadi lonjakan pengiriman karena promo di e-commerce. Yang kedua itu ada scalability, kemampuan perusahaan meningkatkan kapasitas bisnis tanpa mengurangi kualitas layanan. Contohnya ada JNT mampu menangani jumlah paket yang lebih banyak dengan memperluas gudang dan sistem teknologi. Selanjutnya ada customer experience, yaitu pengalaman dan kepuasan pelanggan selama menggunakan layanan perusahaan. Contohnya, pelanggan JNT dapat melacak posisi paket secara real time melalui aplikasi. Yang keempat ada keunggulan kompetitif, kelebihan yang membuat perusahaan lebih unggul dibanding pesaing. Contoh, JNT memiliki jaringan pengiriman luas dan layanan cepat, sehingga mampu bersaing dengan perusahaan logistik lain. Yang kelima ada data-driven decision making, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan analisis data yang tersedia. Contohnya, JNT menganalisis data jumlah paket untuk menentukan kebutuhan kurir dan rute pengiriman yang paling efektif. Selanjutnya ada keuntungan yang diterapkan value chain dan strategi sistem informasi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional. Value chain dan sistem informasi membantu perusahaan mengoptimalkan setiap proses kerja, mulai dari penerimaan paket, penyortiran, hingga pengiriman, sehingga waktu dan biaya operasional dapat ditekan. Yang kedua ada mempercepat proses pengiriman paket. Penerapan teknologi informasi membantu memperlancar alur pengiriman dan mengurangi hambatan dalam proses logistik. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem informasi memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh informasi dan menggunakan layanan perusahaan. Selanjutnya itu ada mengurangi human error. Penggunaan sistem digital dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh pekerjaan manual manusia. Yang kelima ada menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat memiliki nilai lebih dibanding pesaing melalui layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya, terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, PT JNT Express telah memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung seluruh aktivitas value chain, mulai dari penerimaan paket hingga layanan pelanggan.
Penerapan teknologi seperti sistem tracking, WMS, CRM, dan analitik data membantu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta kepuasan pelanggan. Dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi, JNT Express mampu menciptakan nilai tambah dan mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang industri logistik. Cukup sekian